Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir di Demak dan Grobogan meluas, ratusan hektar sawah siap panen dan ribuan rumah warga masih terendam. Bencana tanah bergerak melanda Banjarnegara, rumah warga sampai rata dengan tanah. Para calon presiden dan wakil presiden kembali berkampanye di Jawa Tengah. Kita ke informasi pertama. Banjir akibat jebolnya tanggul sejumlah sungai di Demak semakin meluas, merendam 13 desa di 4 kecamatan. Banjir merusak lahan pertanian, merendam ribuan rumah warga, serta menghambat akses jalan di sejumlah wilayah. Innalillahi, banjir bandang! Banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Cabean di Kecamatan Karangawan Demak juga merusak 135 hektar tanaman padi yang hampir panen dan 95 hektar tanaman jagung di Desa Sidorejo. Perangkat Desa Sidorejo telah melaporkan kerusakan area pertanian tersebut kepada pihak BPBD dan Pemkab Demak. Warga Desa Sidorejo yang jadi korban banjir juga masih berada di tempat pengungsian. Rumah 400 keluarga di 3 RW Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak juga masih terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Tingginya banjir mencapai 60 cm. Warga mengaku banjir kali ini termasuk yang paling parah. Mereka tak mengira banjir bisa sebesar ini. Ya sudah ada, cuma nggak tahu kalau air sebesar ini. Yang kemarin-kemarin nggak nyampe segini. Terus nggak sempat ya sudah sempat menyelamatkan barang, tapi ini ibaratnya sudah waspada, cuma airnya lebih tinggi. Banyak yang rusak? Ya lumayan sih, ini 50%. Banjir juga merendam Jalan Pantura Demak Kudus di Onggorawe sepanjang 150 meter. Banjir akibat limpasan sungai Pelayaran membuat arus lalu lintas tersendat cukup panjang karena berdekatan dengan perbaikan jalan. Untuk mencegah pengendara yang melintas di Jalan Semarang menuju Grobogan tidak terjebak banjir di gubuk, petugas Satlantas Polres Demak mengalirkan arus lalu lintas melalui jalur Karangawan, Guntur, Demak menuju Kudus hingga Grobogan. Seorang balita berusia 18 bulan ditemukan meninggal dunia tersangkut di parit sungai Dukuh Kedung Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak. Korban sebelumnya jatuh ke dalam sungai yang airnya naik. Orang tua korban pun histeris melihat anaknya sudah tak bernyawa. Hingga Rabu siang, banjir Demak masih parah karena tanggul yang jebol semakin lebar. Kondisi tersebut membuat jumlah warga yang mengungsi bertambah. Di Desa Kali Anyar saja saat ini ada 240 keluarga yang terpaksa mengungsi. Lebih parah atau sudah surut ya Pak? Lebih parah. Kenapa Pak? Karena jebolnya itu juga semakin lebar. Kemudian yang terdampak di desa sini ada berapa kakak Pak? Sekitar 240 kakak. Di Desa Ploso, Kecamatan Wonosalam, banjir kiriman dari hulu Kabupaten Semarang merendam 170 rumah warga. Banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas di jalan alternatif Demak Purwodadi lumpuh karena terendam air setinggi setengah meter. BPBD Demak telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir. 5 titik tanggul sungai yang jebol menyebabkan banjir yang berdampak pada 2.493 keluarga yang tersebar di 13 desa pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosalam, Kebon Agung, Karangtengah, dan Karangawan. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Banjir yang melanda wilayah Grobogan meluas dan menggenangi 65 desa di 16 kecamatan. Hampir 4.000 rumah warga terendam banjir. Banjir yang melanda kota Purwodadi, Grobogan akibat meluapnya Sungai Lusi sejak Selasa lalu merendam sejumlah jalan protokol seperti Jalan R. Suprapto, Ayani, dan Jalan Kartini dengan ketinggian air 30 hingga 60 cm. Akibatnya para ASN dan karyawan memilih izin terlambat atau tidak masuk kerja. Akar
cari solusi dan film yang masih agak pendek, Pak. Itu. Tapi banyak yang terendam juga, Pak. Akhirnya gimana? Semua teman-teman pada yang bisa berangkat kerja ini. Mbak, ini banjir gimana pekerjaannya, Mbak? Jadi ini nggak bisa kerja ya harus balik ke rumah lagi. Tempat kerjanya di mana? Di Getas. Oh. Nggak ada jalan lain selain sini? Nggak ada, soalnya udah tinggi semua banjirnya. Sedangkan banjir di Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk hingga hari Rabu belum juga surut. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang membuat 5 desa dikepung banjir, yakni Desa Ginggang, Jeketro, Saban, Meliri, dan Kemiri. Di tengah desa, banjir mencapai setengah meter. Akses jalan yang terendam banjir mencapai 1 meter membuat warga hanya bisa berdiam diri menanti bantuan. Akses jalan diselimuti material lumpur sehingga warga semakin sulit beraktivitas. BPBD Grobogan mencatat banjir tersebar di 16 kecamatan dengan total 65 desa. Rumah yang terdampak banjir ada 3.744 unit dan ada 3.879 hektar sawah yang terendam banjir. Padahal usia padi sudah memasuki masa panen. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Lusi, Tuntang, dan Jeranggu. Masyarakat petani khususnya, padahal ada yang sudah mau panen dan ada yang sangat terdampak sekali saat banjir seperti ini. Rabu pagi petugas BPBD mengevakuasi warga lingkungan Jenglong dan Kelurahan Purwodadi karena banjir semakin tinggi. Mereka diungsikan ke pendopo Kabupaten Grobogan dan Gor Bung Karno. Mayoritas perempuan dan anak-anak bersedia mengungsi, sedangkan laki-laki dewasa memilih bertahan di rumah. Kepala Desa Kemiri meluapkan kekesalannya kepada petugas pengerukan lumpur tanggul dari Balai Besar Pemali Juwana Rabu lalu. Ia meminta agar alat berat yang didatangkan sehari sebelumnya segera membersihkan lumpur yang menutup saluran irigasi agar genangan banjir di permukiman warga segera surut. Namun alat berat berfokus memperbaiki tanggul yang jebol. Setelah diprotes, petugas akhirnya mengoperasikan alat berat untuk pengerukan lumpur. Desa Kemiri salah satu desa di Kecamatan Gubuk yang terdampak banjir cukup parah. Ada 5 rumah hanyut terbawa arus sungai, serta 9 rumah rusak parah. Maunya mau ditaruh ke Sungai Tuntang yang jebol, akan tetapi saya punya pendapat dari warga, itu harus tanah yang masuk di sungai tidak bisa turun airnya, sehingga saya atas nama warga harus dikerjakan dulu sungai ini, tanahnya dibuang, nanti biar airnya mengalir. Masih dari Desa Kemiri, sekitar 40 warga pengungsi korban banjir berebut 2 dus pakaian layak pakai yang tiba di lokasi pengungsian. Pakaian tersebut disumbangkan karyawan Puskesmas Gubuk 2 di lokasi pengungsian Masjid Suhada. Warga berebut karena pakaian yang hanyut terbawa arus banjir. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Semarang. Akibatnya puluhan rumah warga Desa Asinan, Kecamatan Bawen sempat terendam dan jembatan darurat di Desa Pelumutan, Kecamatan Bancak putus. Puluhan rumah yang dihuni 120 keluarga di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dilanda banjir bandang akibat luapan Sungai Dungrangsang Rabu petang. Jebolnya tanggul di 4 titik menambah derasnya air banjir hingga mencapai setinggi 1 meter. Warga yang panik tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Setelah hujan, ini kan di sini kan datarannya rendah. Yang di sebelah Ambarawa itu kan tinggi, jadi luapan dari sana masuk kiriman ke laut ke sini. Banjir berangsur surut setelah 2 jam kemudian. Warga dibantu petugas gabungan berupaya membersihkan sisa lumpur banjir. Sebelumnya Selasa dini hari, jembatan darurat Sidomakmur sepanjang 80 meter yang berada di Desa Pelumutan, Kecamatan Bancak putus setelah pondasi jembatan longsor dan terkikis banjir bandang Senin sore. Jembatan darurat ini dibangun oleh Pemkab Semarang karena jembatan utama putus sejak tahun 2019 akibat banjir bandang. Putusnya jembatan membuat lalu lintas mobil ke 3 dusun di wilayah Desa Pelumutan putus total.
Sedang warga yang memakai sepeda motor masih bisa melintasi jembatan utama yang disambung secara darurat menggunakan besi dari potongan jembatan darurat yang putus. Jika menggunakan mobil, warga harus memutar dengan menempuh jarak lebih dari 4 km dengan kondisi jalan yang rusak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan rumah di Kabupaten Tegal rusak akibat disapu angin puting beliung. Terjangan angin kencang yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik. Angin kencang disertai hujan menerjang desa Kertasari, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Selasa sore. Angin menerbangkan atap rumah-rumah warga. Keesokan harinya tercatat puluhan rumah warga rusak berat, sedang, dan ringan. Angin kencang yang datang tiba-tiba sempat membuat panik warga. Ya jelas warga panik, luar biasa pokoknya lah, anginnya semua apa yang ada di sini tuh semuanya kabur semua. Kabur semua. Berarti bersama dengan hujan atau? Ya, bersama dengan hujan. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam bencana ini. Namun kerugian material akibat terjangan angin kencang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Curah hujan tinggi memicu bencana tanah bergerak di Banjarnegara. Puluhan rumah rusak berat, bahkan sampai rata dengan tanah. Kondisi terkini untuk Kali Telaga Sigadung sudah amblas rata dengan tanah. Ini untuk material sudah mengarah ke Sungai Merawu. Tak ada yang tersisa. Puluhan rumah warga di perbukitan Pagentan, Desa Kalitelaga, Banjarnegara hancur karena bencana tanah bergerak. Bencana itu dipicu hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Pergerakan tanah menghancurkan 9 rumah. Menghindari korban jiwa, warga yang tinggal di lokasi kejadian mulai diungsikan. Udah blesek rumahnya. Udah rata dengan tanah gitu. Roboh ya Bu? Iya. Terus untuk barang-barang gimana Bu? Terbawa juga. Barang-barang ya separuh lah. Sebagian di bawah. Terus ini memilih mengungsi Bu? Iya, mengungsi Mengungsi di mana Bu sekarang Bu? di rumahnya Mbah. Pergerakan tanah di Desa Kalitelaga sudah terjadi dalam 2 hari terakhir. Lokasi bencana tanah bergerak semakin luas hingga 3 hektar. Kondisi perbukitan dan lahan pertanian yang bergeser ke arah permukiman semakin mengancam keselamatan warga. 9 rumah yang rata dengan tanah. Kemudian ada 14 rumah yang saat ini sudah dikosongkan dan ada rumah yang terdampak sekitar 26 kakak. BPBD Banjarnegara mengatakan kondisi tanah bergerak sudah terpantau sejak lama. Kini mereka memaksa warga di lokasi tanah bergerak untuk meninggalkan rumah mereka agar terhindar dari bahaya yang terjadi. Mengingat diprediksi hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pergerakan curah hujan 3 hari yang lalu cukup besar, sehingga saat ini sudah ada pergerakan yang cukup signifikan. Yang kemarin 3, sekarang sudah ada 10. Di sini area gerumbulnya kira-kira 26 kakak. Sudah kami ungsikan, sementara ini pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, Pak Dandan, Pak Camat, Pak Kapolsek melakukan langkah-langkah evakuasi. BPBD Kabupaten Banjarnegara juga menghimbau warga yang tinggal di area zona merah rawan bencana untuk selalu waspada. Pendataan kerusakan rumah karena bencana tanah bergerak masih berjalan. Meski tak ada korban jiwa tetapi kerugian hingga ratusan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara.